Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Berlian Merawati, kedua Mila Siti Samaratul Fuadah, tiga Muhammad Syarul Munawar, dan yang keempat Nida Sari. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai Islam dan pendidikan. Masalah yang kami ambil yaitu tentang pandangan ulama dan mahasiswa-mahasiswi D3 Keperawatan terhadap pendidikan seni musik di daerah Sumedang. Untuk pematerian pertama akan dibacakan oleh Nida Sari. Kepada Nida Sari dipersilahkan. Pengertian pandangan. Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Mar'at 1981-22-23. Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala, dan pengetahuannya. Pengertian pendidikan. Dalam arti sederhana, pendidikan seringkali diartikan sebagai usaha manusia. Untuk sederhana pengertian, diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang agar menjadi dewasa, mencapai tingkat hidup atau kehidupan yang lebih tinggi. Grimonia 2014, Wulandari 2019. Selanjutnya ada pengertian seni. Menurut Saflia, 2018, terdapat beberapa pengertian seni dari beberapa pakar, yang diantaranya yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Sedangkan seni menurut Su Wajibastami adalah aktivitas batin dengan pengalaman estetik yang dinyatakan dalam bentuk agung yang mempunyai daya membangkitkan rasa takjub dan haru. Untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Mila. Kepada Mila dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pengertian menurut mahasiswa. Value mengartikan mahasiswa sebagai upaya menuntut ilmu di jalur yang lebih tinggi karena tingkatannya lebih tinggi. Tentu saja seorang mahasiswa tidak hanya belajar secara akademik saja, tapi juga belajar yang memiliki sikap nilai-nilai masyarakat yang kebenarannya mutlak. Selanjutnya ada literatur review. Beberapa pandangan Islam menyatakan bahwa musik bersifat halal, tetapi ada beberapa ulama yang mengharamkan musik. Musik bersifat halal yang dimaksud adalah musik yang diciptakan, dipakai untuk mengamalkan dan menyampaikan ajaran agama Islam. Pada kenyataannya, saat ini musik yang bersifat religius hanya terdengar pada waktu tertentu saja. Ketidaksadaran akan konsep Islam terhadap musik nampaknya juga berlaku pada pendidikan yang berbasis Islam di Indonesia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan lembaga atau sekolah dalam memberi aturan tentang materi yang diajarkan pada setiap mata pelajaran, khususnya pengajaran musik. SMA Pondok Modern Selamat, selaku pendidikan yang berbasis Islam, menerapkan pengajaran musik yang bersifat bebas, yaitu baik musik sekuler maupun religi. Melihat adanya kesenjangan antara pandangan musik dan Islam dengan pengajaran musik pada SMA Pondok Modern Selamat, maka dianggap perlu adanya untuk kajian lebih lanjut tentang bagaimana konstruksi sosial terhadap pendidikan musik oleh SMA Pondok Pesantren Selamat selaku sekolah yang berbasis Islam. Selanjutnya, terdapat perbedaan tempat penelitian antara kelompok kami dengan penelitian terdahulu, yaitu kami bertempat di Kota Sumedang, Universitas Pendidikan Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu bertempat di SMA Pondok Modern Selamat, Kendal. Penelitian pertama dilakukan dengan cara mengobservasi suatu lokasi dengan tujuan untuk memastikan lokasi keberadaan penelitian. Selanjutnya, terdapat berbagai pakar menjadikan
musik sebagai alat pendidikan. Yang pertama, eksistensi musik modern. Wali Songo berpandangan bahwa terhadap alat musik memanfaatkan sebagai pendamping dakwah, berbeda dengan Al-Fadli beranggapan bahwa menciptakan musik sebagai media penyebaran agama Islam. Dengan adanya perkembangan terhadap penyebaran agama Islam, musik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi kalangan masyarakat, menurut Saiful pada tahun 2017. Lalu yang kedua ada eksistensi musik di pesantren. Pesantren dijadikan sebagai media belajar para santri seperti marawis, hadroh, qasidah, dan nasyid. Instrumen yang dilakukan di pesantren dianggap sebagai media untuk menampung minat dan kemampuan santri dalam menunjukkan ekspresinya. Maka dapat disimpulkan bahwa SMA Pondok Modern Selamat kemudian menjadikan pemahaman tersebut sebagai suatu pembiasaan yang diwujudkan dalam bentuk pengajaran dan pemberian materi sesuai dengan kurikulum sekolah umum. Dan juga jika dilihat dari sebuah realitas tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Teh Mila telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya pemateri akan dibacakan oleh Berlian Meirawati. Kepada Berlian dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada metode. Metode yang kita laksanakan ada dua di sini. Yang pertama ada wawancara dan kuesioner. Untuk wawancara sendiri, kami melakukan wawancara kepada Ustadz Eni selaku salah satu ulama yang tinggal di sekitar tempat tinggal kami. Sedangkan untuk kuesioner sendiri, kami menyebar kuesioner kepada mahasiswa dan mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Bisa di next. Lalu ada hasil atau temuan. Hasil atau temuan di sini, kalau dari segi wawancara, berdasarkan hasil wawancara kepada Ustadz Eni, ia mengatakan bahwa musik diperbolehkan dengan alasan agar mampu mengembangkan ide kreativitasnya dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dari sisi kuesioner yang kami sebar, berdasarkan kuesioner yang kami sebar, kami memperoleh tanggapan berjumlah 13 orang dengan 69,2% mahasiswi dan 30,8% mahasiswa. 76,9% dari mereka menyetujui bahwasannya pendidikan seni musik itu diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Lalu ada pembahasan di sini. Pendidikan seni musik sendiri merupakan sebuah seni yang di dalamnya mengandung suara dan instrumen yang dapat menarik perhatian bagi pendengarnya. Di dalam Islam, terdapat pendidikan seni musik dijadikan sebuah media dalam melakukan dakwah supaya tidak membuat bosan dan menjenuhkan bagi para pendengarnya. Oleh sebab itu, pendidikan seni musik mampu diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi yang tidak bertentangan dengan syara. Pendidikan seni musik sendiri memiliki dampak yang positif maupun negatif. Dari segi positifnya sendiri, yang pertama, Islam memperbolehkan seni musik bagi peradaban manusia. Yang kedua, Islam memperbolehkan seni musik agar penyebaran Islam dapat didengar. Yang ketiga, musik memiliki dampak yang membuat seseorang menjadi tenang dan rileks. Dari segi dampak negatifnya sendiri, yang pertama, mampu membuat seseorang menjadi lalai dalam melakukan peribadahan. Dan yang kedua, seorang mempermainkan musik sehingga terjerumus dalam musik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Berlian sudah memaparkan materinya. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Terdapat eksistensi pendidikan seni musik dalam ajaran Islam sangat beda dengan seiringnya perkembangan. Sehingga pada zaman dahulu seni musik berbeda. Seni musik berkembang sangat pesat sehingga seni musik diperankan dengan kegunaannya dengan melihat terlebih dahulu dampak positif dan dampak negatifnya. Hukum pendidikan seni musik dalam pandangan Islam itu diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum terkandung dalam Islam. Pendidikan musik di perguruan tinggi sendiri ditujukan untuk seseorang menjadi seorang ahli dan mampu membuat seni menjadi
profesinya. Dengan berbagai manfaat, pendidikan seni musik memberikan kemampuan mengekspresikan dan sikap emosional yang seimbang. Semua ini sejalan dengan penelitian dari 76% mahasiswa itu menyetujui bahwasannya pendidikan seni musik itu diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, serta diperkuat dengan alasan dari seorang Ustadz Eni yang telah kami wawancarai, yaitu beliau mengatakan pendidikan seni musik diperbolehkan dengan alasan tidak bertentangan dengan ajaran yang ada dalam agama Islam. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil wawancara dan analisis data yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa aspek yang memperbolehkan pendidikan seni musik hadir di dalam ajaran agama Islam, seperti penelitian yang dilakukan di D3 keperawatan, yakni lebih dari 50% mahasiswa menyetujui bahwasannya pendidikan seni musik diterapkan di dalam Universitas Pendidikan Indonesia. Begitupun hasil dari wawancara kepada Ustadz Eni, yakni memperbolehkan pendidikan seni musik berada dalam agama Islam. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan penjelasan. Mohon maaf ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.